Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami, yaitu tentang bab 4 kalimat efektif. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Aldi Situmorang, Niko Sihombing, Christina Stompul, dan Wilfred Benhur Timotius Selain. Untuk teman-teman supaya diperhatikan presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada teman saya. Apa itu kalimat efektif? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan serta perkataan. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Lalu, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, baik dan mudah dipahami oleh orang secara tepat. Kalimat yang benar pertama-tama harus memenuhi persyaratan gramatikal. Namun, syarat gramatikal tidak cukup untuk menjamin kalimat efektif. Misalnya, kalimat "Wahai Nona, sudilah kiranya Nona memberitahukan kepada saya berapakah gerangan harga satu butir telur ini?" Secara gramatikal tidak akan disalahkan, namun hal itu dipandang tidak wajar jika digunakan pada waktu berbelanja di pasar. Beberapa definisi kalimat afektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama, menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Kedua, menurut Akadia, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Arif, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan suatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Lalu, apa tujuan dari penggunaan kalimat efektif? Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan, seperti makalah, skripsi, tesis disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri daripada kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa, minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Inilah ciri-ciri kalimat tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Inilah ciri-ciri yang efektif. Yang ketiga,
Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Inilah ciri-ciri kalimat tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Inilah ciri-ciri yang efektif. Yang keempat, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Inilah ciri-ciri tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ini adalah ciri-ciri yang efektif. Ciri-ciri yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Inilah ciri-ciri kalimat tidak efektif. Kemudian, siswa-siswi yang sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Inilah ciri-ciri kalimat efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh berikut adalah contoh kata sinonimnya. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Inilah ciri-ciri tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi kalimat efektif. Karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuangnya, memilah dan pengolahannya. Inilah ciri-ciri kalimat tidak efektifnya. Kalimat efektifnya seperti ini. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat ialah
ciri-ciri yang keempat adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran, yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Inilah ciri-ciri tidak efektif. Kemudian ciri-ciri efektif, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kemudian ciri-ciri yang kelima ada memiliki diksi yang tepat. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Syarat-syarat dalam kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memperhatikan kesatuan gagasan dan mengandung ide pokok. Maksud kesatuan adalah terdapat ide pokok dalam sebuah kalimat. Kesatuan gagasan tidak hanya terdapat suatu ide tunggal, namun dapat juga terbentuk dari dua atau lebih gagasan pokok. Kesatuan gagasan dapat berbentuk kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, kesatuan pilihan, kesatuan yang mengandung pertentangan yang diwakili oleh sebuah subjek, predikat, objek. Contoh kesatuan gagasan. Yang jelas kesatuan gagasan, guru tersebut bertanya di ruang kelasnya, tetapi tidak ada satupun murid yang menjawabnya. Atau kesatuan pertentangan. Dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu. Itu adalah kesatuan gabungan. Yang ketiga, kamu boleh mengikuti kegiatan ini atau pergi bermain bersama kami. Itu adalah kesatuan pilihan. Pada saat seorang pesarjana harus merumuskan konsep-konsep menjadi istilah, dengan perkataan lain pada saat ia harus membentuk istilah, kadang-kadang terasa adanya kesulitan. Itu disebut kesatuan tunggal. Yang tidak jelas kesatuan gagasannya adalah kebutuhan makan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai hari esok. Di Bali sekarang ini terkenal dengan patung-patung yang bercorak sangat primitif. Dengan adanya kenakalan anak-anak yang kadang-kadang sudah merupakan perbuatan kriminal, memerlukan perhatian yang cukup serius dari alat-alat negara. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi yang baik dan kompak maksudnya adalah terjadinya hubungan-hubungan antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yaitu bagaimana hubungan antara subjek dan predikat dan objek, serta keterangan-keterangan lain yang menjelaskan tiap-tiap unsur pokok. Beberapa kesalahan yang merusak koherensi adalah penyisipan kata-kata pada kalimat yang tidak sesuai dengan kedudukannya, penempatan kata depan, kata penghubung yang tidak sesuai pada tempatnya, penempatan keterangan aspek yang tidak sesuai dan sebagainya. Dalam koherensi, yang lebih ditekankan adalah segi struktur atau interrelasasi antara kata-kata yang menduduki sebuah tugas dalam kalimat. 3. Penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat menggunakan tekanan, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Dalam bahasa tulisan, penekanan tidak dapat dilakukan. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk memberi penekanan pada bahasa lisan ataupun tulisan. Yang pertama adalah mengubah posisi dalam kalimat. Yang kedua, menggunakan repetisi. Yang ketiga, pertentangan. Yang keempat, partikel penekanan. 4. Variasi. Variasi adalah suatu upaya yang bertentangan dengan repetisi. Repetisi lebih menekankan kesamaan bentuk. Pemakaian bentuk yang sama secara berlebihan memberikan kesan hambar bagi pendengar ataupun pembaca, sehingga dapat diatasi dengan memberikan variasi, yaitu
menganeka ragamkan bentuk-bentuk bahasa. Variasi dalam kalimat dapat diperoleh dengan beberapa macam cara. Yang pertama, variasi sinonim kata. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk mendah di. Keempat, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. 5. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejaraan pembantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contoh, kesejajaran yang salah. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh kesejajaran yang benar, yaitu kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembukaan katalog, dan pelabelan buku. 6. Penalaran atau logika. Ada unsur lain yang harus dipertimbangkan dalam pemakaian suatu bahasa, yaitu segi penawaran atau logika. Maksudnya kelogisan adalah terdapat arti kalimat yang logis atau masuk akal yang menuntut adanya pola pikir yang sistematis. Meskipun struktur kalimat sudah benar, dapat menjadi salah jika maknanya lebih lemah dari segi logika bahasanya. Tentu kalimat yang segi logika bahasanya lemah, yaitu karena lama tinggal di asrama putri, anaknya semua perempuan. Itu adalah tidak ada hubungan tinggal di asrama putri dengan mempunyai anak perempuan. Contoh kalimat dengan bahasa logika yang jelas, yaitu orang itu mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sekuat tenaga. Struktur kalimatnya efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki satuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang aneh atau yang salah. Jadi kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya atau yang pada umumnya terdiri dari kata harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Memakai bahasa itu, bila variasi struktur kalimat merupakan suatu alat yang baik untuk menonjolkan gagasan sentral. Struktur dalam kalimat efektif. 1. Struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disetarakan dan boleh tidak disertakan, termasuk juga kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Dalam struktur kalimat efektif paralel memperhatikan beberapa hal, yaitu kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan mengemukakan unsur tambahan baru, barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.